warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channelnya Kantor Kementerian Kabupaten Kepahyang dalam program Sapa Madrasah episode kedua di Mandua Kepahyang. Yuk ikuti keseruan kita hari ini. Tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Slip away, it's so far away. I'm making the night mine until the day I die. Like to float on your head in my head. You know I feel like a slow dancing guy. Just the beat inside my soul takes me home. Where my dreams are made of gold in the zone. Where the beat is uncontrolled. I know I feel strong. Moment lasts forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Slip away, it's so far away. I'm making the night mine until the day I die. Like to float on your head in my head. You know I feel like a slow dancing guy. Just the beat inside my soul takes me home. Where my dreams are made of gold in the zone. Where the beat is uncontrolled. I know I feel strong. Come on, make me feel Ya baik sahabat religi, saat ini kita sudah berada di ekstrakurikuler pramuka. Nah kita akan tanya lebih lanjut prestasi apa saja yang sudah diraih oleh ekstrakurikuler pramuka dari Mandua Kepahyang ini. Untuk itu langsung kita sapa pembimbing pramuka pada hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke Bu, boleh kenalan dulu sama sahabat religi di rumah, namanya siapa Bu? Saya Yenita, pembimbing pramuka dari Mandua Kepahyang. Ibu Yenita, Pangkalan ya Wali Songo. Oke, ini boleh diceritakan sedikit sama sahabat religi prestasi apa saja yang sudah selama 1 tahun terakhir Ibu? Prestasi yang dimiliki pramuka Wali Songo ini ya pertama juara draft kreasi se-Sumbaksel di UIN Fatmawati Bengkulu. Lomba Sahril juara 2 se-Sumbaksel. Oke. Gitu. Dan pernah juga mengikuti kema bakti amal bakti ya di Kementerian Agama, itu juara umum. Juara Di umum, tahun oke. 2022. Oke, baik, berarti bukan hanya berprestasi di tingkat kabupaten tapi juga sudah terbukti di Iya, tingkat Sumbaksel. iya. Baik Ibu Yeni, luar biasa sekali nih dari ekstrakurikuler pramuka. Terima kasih ya Ibu. Wali Songo bangkit dan moment lasts forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Slip away, it's so far away. I'm making the night mine until the day I die. Like to float on your head in my head. You know I feel like a slow dancing guy. Just the beat inside my soul takes me home. Baik Ibu, saat ini saya sudah berada di proyek P5P2RA-nya Anak Mandua Kepahyang dan Ibu guru pembimbingnya ya Bu? Oh iya, benar sekali. Oke, boleh Ya. mungkin perkenalan dulu sama sahabat religi di rumah. Oke, baiklah. Saya Jeniar Ferrari selaku pembimbing dari proyek pengembangan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin P5 P2RA Mandua Kepahyang. Oke, ini boleh diceritakan sedikit apa saja hasil karya dari anak-anak Mandua nih Bu di P5P2RA-nya? Oh iya, kami di P5 P2RA ini mengangkat tema potensi budaya lokal. Ini kami Mingai Oil. Mingai ini bahasa Rejang dari kemiri. Nah, jadi ini ekstrak dari kemiri, Mingai Oil. Ini banyak khasiatnya ini. Ini buatan anak-anak Mandua Kepahyang, asli no campuran, tidak ada campuran. Nah, dan kemudian kami juga ada batik Diwo. Ini batik Diwo. Batik Diwo ini batik khas. Boleh agak kesini sedikit ya. Ini batik khas Kabupaten Kepahyang. Batik khas Kabupaten Kepahyang yang diproduksi oleh anak-anak Mandua Kepahyang. Nah, khasnya batik Diwo ini, batik Diwo khas Kabupaten Kepahyang memiliki motif. Nah, di sini ada semua motifnya. Ada motif stabi yang melambangkan salam, ada selempang emas, ada kaganga atau aksara ulu, aksara khasnya
rejang kepahyang. Nah, itu batik Diwo. Ada juga kembang lima yang pada motif ini menggambarkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kepayang, dan juga pucuk rebung. Pucuk rebung itu melambangkan bahwa Kepayang ini terus bertumbuh. Nah, di sini kami membuat batik, ada batik tulis seperti ini contohnya, ada juga batik kontemporer. Nah, ini batik kontemporer yang sekarang sedang di Trending lah ya. Trending ya. Ini batik kontemporer namanya. Khas batik Diwo Kabupaten Kepayang. Ini proyek P5 P2RA Mandua Kepayang. Luar biasa sekali. Jadi memang menghasilkan produk-produk yang menonjolkan kearifan lokal. Iya, betul sekali. Oke, terima Ya. kasih Bu. Sama-sama. Moment lasts forever. So tell me what you waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Ya, baik sahabat religi, saat ini kita sudah berada di ekstrakurikuler tari Rentak Mandaya. Ya, betul. Nah, boleh Bapak cerita ke sahabat religi prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Sanggar Tari dari Mandua ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Bella. Sanggar tari kita bernama Sanggar Tari Rentak Mandayang. Untuk saat ini Sanggar Tari Rentak Mandayang ini biasa tampil di acara-acara kegiatan pesta pernikahan, kemudian acara-acara di kantor Kemenak Kabupaten Kepayang, acara perpisahan dan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Untuk sementara itu saja dulu, Mbak. Oke, baik. Jadi sahabat religi, untuk anak-anak sanggar dari Mandua Kepayang itu emang sudah biasa tampil di masyarakat Ya, seperti betul, Mbak, itu ya. ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, baik sahabat religi, saat ini kita sudah berada di ekstrakurikulernya Paskibraka. Nah, kita akan tanya lebih lanjut nih bagaimana prestasi dari Paskibraka Mandua Kepayang. Baik, Ibu boleh ceritakan sedikit tentang prestasi dari Paskib Mandua Kepayang. Ya, baik. Alhamdulillah dari alumni dari tahun-tahun banyak siswa yang ikut Paskib sekarang sudah mengikuti, ada ikut polisi, tentara, dan kemudian alhamdulillah untuk tahun ini Mandua Kepayang perwakilan dari Mandua ada 4, satu provinsi, yang ketiga ke kabupaten. Oke, luar biasa berarti Alhamdulillah. perjuangan dari para pembina Paskib untuk Iya, bisa mengantarkan iya. anak didiknya. Alhamdulillah anak-anak juga bisa disiplin lagi. Oke, Dengan baik. Paskib ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Paskibra beraksi, maju, jalan. Paskibra beraksi. Hei, walau panas terik matahari, berjuta kali. Moment lasts forever. So tell me what you waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. It's so far away. I'm making the night mine until the day I die. I like to go on Ya baik sahabat religi dimanapun kalian berada, saat ini saya sudah berada di ekstrakurikulernya PIK-R Mandua Kepayang. Untuk lanjut aktivitas dan kegiatan sehari-hari PIK-R, kita akan sapa langsung salah satu guru pembimbing PIK-R di Mandua Kepayang. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Boleh sapa dulu sahabat religi di rumah dan ceritakan bagaimana aktivitas PIK-R di hari-harinya. Baiklah, untuk sahabat religi di rumah atau dimanapun berada, kegiatan PIK-R Mandua Kepayang ini sehari-harinya mereka biasanya bermain, karena di sini ekstrakurikulernya ini biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Nah, jadi PIK-R ini diadakan di hari Jumat setelah pulang sekolah. Kegiatan kami biasanya ya karena sesuai dengan ekstrakurikulernya, bahwa kegiatan sehari-hari yaitu biasanya mereka ada melakukan permainan, kemudian ada sosialisasi ke kelas-kelas tentang pernikahan dini, kemudian seks bebas dan nafsa. Kemudian mereka ini ada juga life skillnya. Kemudian mereka biasanya bersama-sama, dan kita juga biasanya mengundang dan yaitu genre kabupaten untuk lebih meningkatkan informasi dan sistem kinerja dan cara kami belajar di dalam PIK-R tersebut. Begitu, Ibu Oke, Bella, ya. baik. Banyak berarti kegiatannya Ya, Ibu, banyak sekali. dengan tujuannya sosialisasi tadi Iya, ya, Bu, sosialisasi lebih Nah, diinikan. untuk prestasi-prestasi yang sudah digapai adik-adik ini apa saja, Bu? Ya, alhamdulillah bahwa PIK-R Mandua Kepayang ini sudah
banyak meraih prestasi, salah satunya ada juga ke tingkat nasional baru-baru sampai ini. nasional ya, Bu? Ya, Luar biasa kemudian berdua kepahyang. kemudian terakhir ini juga kita mendapatkan duta favorit, yaitu duta genre favorit perwakilan Kabupaten Kepahyang. Kemudian kita mengikuti lomba, baik itu lomba ekstrakurikuler di tempat sekolah lain, kemudian ada juga proposal dan alhamdulillah kita selalu menang setiap mengirimkan peserta kita untuk mengikuti lomba. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Ibu. Last forever. So tell me what you waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Slip away, it's so far away. I'm making the night mine until the day I die. Don't like to go when you're in my head. You know what it feels like when you're dancing right. Just the beat inside my soul. Take me home where my dreams are made of gold. Hear the sound where the beat is uncontrolled. I know what it feels like. Come on, make me feel alive. Just the beat inside my soul. Baik sahabat religi, saat ini saya sudah berada langsung di lapangan Mandua Kepahyang dan kita akan tanya langsung ekstrakurikuler apa saja yang ada di Mandua Kepahyang khususnya di bidang olahraga. Boleh Bapak disebutkan ekstrakurikuler apa saja? Oke, ekstrakurikuler yang ada di Mandua Kepahyang, yang pertama yang pastinya ada futsal, bola basket, bola voli, takraw, dan silat, serta tenis meja. Oke, jadi ada beberapa cabang olahraga lah ya Bapak ya, Ya. untuk di Mandua Kepahyang. Nah ini langsung ke pelatih silatnya ya Pak ya? Oke, kalau untuk silat sendiri prestasi apa saja yang pernah diraih dari Mandua Kepahyang? Kalau untuk silat sendiri yang diraih Popda 2023 juara 1. Open turnamen SMI Cup di Kepahyang kemarin 2024 juara 1 juga ada. Cuman itu. Oke, siap. Berarti memang udah terbukti nih Mandua Kepahyang juga sudah menoreh prestasi baik di bidang olahraga maupun bidang silatnya tadi ya. Baik sahabat religi, itu saja wawancara kita hari ini. Terima kasih. Last forever. So tell me what you waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Slip away, it's so far away. I'm making Baik sahabat religi, saat ini saya sudah berada di kelas yang menunjang proses pembelajaran menggunakan IT. Untuk itu kita diskusi lebih lanjut sama salah satu guru yang mengajar di kelas IT. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Boleh Bu sapa sahabat religi di rumah dan juga ceritakan aktivitas sehari-hari di kelas berbasis IT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah saya mengajarnya sudah menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran berbasis IT ini sangat bagus sekali karena kenapa? Dengan menggunakan IT anak-anak bisa mendorong supaya lebih tertarik semangat untuk belajar. Biasanya kalau nggak berbasis IT mereka masih menggunakan papan tulis. Kalau di sini mereka bisa menggunakan infocus, menggunakan laptop, bisa menggunakan apa. Saat-saat mungkin mereka bisa menyajikan, mempresentasikan pemahaman mereka itu, jadi mereka punya semangat berbeda ketika mereka tidak menggunakan IT. Oke, baik. Jadi nanti juga pembelajaran ada video yang lebih Ya. aktif seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak lebih interaktif seperti itu ya Bu. Biasa. Terima kasih ya Ibu. Iya. last forever. So tell me what you waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Ya, baik sahabat religi, saat ini saya sudah berada di lab komputernya dari Mandua Kepahyang. Nah, untuk tahu aktivitas hari-hari dari lab Mandua Kepahyang, kita langsung tanya salah satu guru pembimbing di lab komputer Mandua Kepahyang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Cerita atau sedikit sampaikan kepada sahabat religi bagaimana dengan aktivitas hari-hari di lab komputer ini Pak. Baik, terima kasih. Untuk aktivitas sehari-hari kita di lab komputer ini kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Mata pelajaran informatika itu di kelas 10. Oke. Selain itu, lab ini digunakan untuk siswa-siswi latihan terutama untuk karya tulis ilmiah atau MyRes. Oke. Kemudian siswa-siswi yang akan mengikuti asesmen nasional berbasis komputer ANBK. Kemudian siswa-siswi yang mengikuti kompetisi sains
mereka bebas menggunakan lab ini. Selain itu kami juga lab komputer ini setiap tahun selalu bekerja sama dengan pihak luar seperti Kemenak. Itu biasa kita gunakan untuk asesmen guru juga se-Kabupaten Kepahyang, kemudian pelaksanaan KSM se-Kabupaten Kepahyang. Kemudian kita bekerja sama dengan pihak luar seperti KPU, itu seleksi mulai dari tingkat PPS, PPK sampai ke KPU itu sendiri. Juga digunakan untuk seleksi di Panwas, mulai dari Panwas Des, Panwas Cam sampai Panwaslu. Itu lab kita selalu digunakan setiap tahun. Oke, berarti memang udah terbukti bahwasanya lab Man 2 Kepahyang ini memang fasilitasnya menunjang dan terbukti dengan kerjasama dari beberapa pihak. Berarti selain itu juga sahabat religi bahwasanya di lab komputer ini juga bahwasanya guru pembimbing itu sangat mendukung kegiatan yang menunjang siswinya seperti ada perlombaan-perlombaan KSM tadi. Bahwasan mereka diberdayakan untuk menggunakan. Luar biasa sekali dari Man 2 Kepahyang ini sahabat religi. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. So tell me what you waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Just look away. You're so far away. I'm making Ya baik sahabat religi, hari ini saya sudah berada di perpustakaan Man 2 Kepahyang. Nah, untuk lebih jelas bagaimana aktivitas dan keseharian siswa-siswi di sini, yuk kita tanyain langsung salah satu guru pembimbing di perpustakaan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Oke Pak. Baik sahabat religi, saat ini saya sudah bersama salah satu guru pembimbing di perpustakaan Man 2 Kepahyang. Untuk lebih lanjut nanti kita diskusi sedikit ya sama salah satu guru pembimbingnya. Baik Bapak, izin mungkin perkenalan dulu sama sahabat religi di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Melianda SPD. Saya adalah salah satu pustakawan di Man 2 Kepahyang. Dan juga ada beberapa teman saya yang juga salah satunya mengkoordinir perpustakaan supaya perpustakaan Man 2 Kepahyang oke. Dan juga kami punya kepala dari perpustakaan juga. Oke, siap Kak. Kalau kepala ini maksudnya kepala dari perpustakaan atau kepala langsung ini maksudnya Pak? Ya, kepala perpustakaan karena ada organisasi yang ada di perpustakaan tentunya. Kami mempunyai struktur organisasi tersebut, diantaranya adalah kepala perpustakaan dan juga nanti ada anggota-anggotanya di bawah. Oke, baik, benar berarti perpustakaan Man 2 Kepahyang ini bukan sekedar perpustakaan tempat baca tapi memang sudah ada strukturnya. Benar sekali. Jadi memang terorganisir dengan baik. Luar biasa sih Pak Oki. Jadi ini Pak, boleh dong cerita ke sahabat religi di rumah bagaimana aktivitas sehari-hari di perpustakaan Man 2 Kepahyang? Benar. Untuk aktivitas sehari-hari di pagi hari tentunya siswa-siswi kami masih belajar, dalam keadaan belajar. Tapi untuk pengunjung dan peminjaman buku itu dilakukan saat jam istirahat. Dan kita punya 2 jam istirahat, ada jam istirahat pertama dan juga ada jam istirahat kedua. Di mana jam istirahat pertama itu digunakan oleh anak-anak untuk mengunjungi dan peminjaman buku, dilanjutkan dengan jam kedua juga. Oke, berarti di sesi istirahat seperti itu ya Pak Oki. Nah, kalau dari Man 2 sendiri ada nggak Pak tips atau trik untuk meningkatkan literasi nih bagi siswa-siswinya, karena kita kan tahu kan sekarang literasi mulai menurun dan lain sebagainya seperti itu Pak Oki. Benar sekali. Dengan perkembangan zaman saat ini, anak-anak lebih ke media visual maupun ke Google dan lain sebagainya, sehingga perpustakaan itu agak sedikit diabaikan. Tapi jangan takut dan khawatir, kami dari Man 2 Kepahyang mempunyai trik-trik untuk pengunjung kita supaya banyak datang ke perpustakaan. Yang pertama, boleh nih di-share ini ya? Boleh. Oh, boleh. Yang pertama, kami membuat ruang ini supaya indah, supaya pengunjungnya banyak. Dan juga kami menyiapkan minuman, anak-anak boleh sambil minum, sambil baca. Dan juga ini yang paling penting ini, di akhir semester itu kami membuat sebuah reward. Reward itu siapa pengunjung yang paling banyak. Oke. Iya. Jadi setiap semester dikasih pengumuman supaya siswa-siswa yang lain juga termotivasi, minat dan termotivasi untuk datang ke perpustakaan. Oke, luar biasa. Jadi ini ada semacam nanti siapa pengunjung terbanyak nanti dipilihlah di akhir semester. Benar itu. sekali. Luar biasa sih. Itu menyeluruh dari kelas 10, 11 dan 12 itu sama ya? Ya,
Ya? Tidak ada perbedaan. Oke, luar biasa sekali. Ini berarti memang Mandua Kepayang ini memang perpustakaannya selain memang untuk menciptakan suasana yang nyaman, juga bagaimana menciptakan kemampuan literasi anak-anak itu ada tips tersendiri. Benar luar sekali. biasa. Terima kasih Pak Oki. Sama-sama. Terima kasih. No regretting anymore. Just take the way. It's so far away. I'm making the night mine until I say I like to go. I'm not holding my head. You know I feel like we do this tonight. Just the beat inside my soul takes me home. Where my dreams are live, but in the zone. Where the beat is uncontrolled. I know what it feels like. Come on, make me feel like. Just the beat inside my soul takes me home. Where my dreams are live, but in the zone. Where the beat is uncontrolled. I know what it feels like. Come on, make me feel like. Baik sahabat religi, saat ini ada di salah satu ekstrakurikuler dari Mandua Kepahyang yang juga merupakan ekstrakurikuler unggulan dari Mandua Kepahyang, yaitu RPDI. Untuk lebih tahu tentang kegiatan RPDI tersebut, kita akan wawancara secara langsung kepada salah satu pembimbing dari RPDI tersebut. Baik, kita langsung saja sapa pembimbing RPDI pada hari ini. Siang Bapak, boleh perkenalan dan sapa sahabat religi di rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada, perkenalan kami adalah tim dari pembimbing RPDI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Kepahyang. Baik, Pak. Jadi kan ini kan merupakan suatu program unggulan dari Mandua Kepahyang. Nah, mungkin sahabat religi di rumah dan orang tua dari sahabat religi belum begitu familiar dengan program ini. Boleh sedikit diceritakan nih Pak, bagaimana kegiatan RPDI dan apa saja kegiatan di dalamnya? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk sahabat religi di rumah agar semuanya tahu bahwa apa sih sebetulnya itu RPDI. RPDI ini adalah singkatan dari Remaja Peduli Dakwah Islam. Salah satu yang ada unggulan ya, salah satu unggulan yang ada di Mandua Kepahyang. Kami di sini programnya sangat banyak sekali. Termasuk yang terangkum dalam RPDI, kami setiap minggunya ada yang namanya muhadharah, adalah penampilan setiap hari Rabu. Ada penampilan di situ, ada kreasi anak-anak, keahlian anak-anak yang punya kreasi, keahlian bakat, semuanya bisa dilakukan atau bisa ditampilkan ya. Baik. Di mana ditampilkannya itu ada ceramahnya, kemudian ada tilawahnya, baik isi hadroh dan sebagainya. Dan di samping itu juga memang sebagai andalan kami ya di Mandua Kepahyang ini, salah satunya yang terangkum di dalamnya RPDI, kami adalah ada binaan tentang tahfidz Al-Quran. Ya, tahfidz Al-Quran, alhamdulillah kami ada target nanti. Untuk target di Mandua Kepahyang ini paling tidak ada target 1 juz sampai 5 juz untuk anak-anak yang bisa menghafal, agar nanti insya Allah kedepannya di akhir tahun kita akan diadakan adalah wisuda tahfidz. Itu satu. Kemudian yang kedua dari segi tilawah, alhamdulillah nanti insya Allah akan menularkan bakat-bakat sebagai qori dan qori'ah yang bisa nanti tampil di depan orang banyak, dalam arti bisa mewakili nanti paling tidak di Kabupaten Kepahyang. Bukan hanya di tingkat kabupaten, orientasi kami adalah ke tingkat provinsi dan nasional. Amin. Kemudian di samping itu juga kami ada syarhil Al-Quran, ya, ada tilawahnya, kemudian pensyarahnya, dan ada penceramahnya. Itu sudah kami siapkan semuanya. Maka ketika anak-anak ini sudah masuk RPDI, insya Allah semuanya akan siap untuk tampil di masyarakat. Karena memang kami dididik di Mandua Kepahyang untuk menjadikan anak-anak sukses dunia dan akhirat. Amin. Luar biasa ini jadi sahabat religi di rumah. Begitu banyak program-program unggulan dari RPDI tersebut. Nah, buat sahabat religi di rumah dan khususnya buat orang tua dari sahabat religi ini yang belum bergabung di MAN, ayo kita semua gabung di MAN, karena bukan hanya dunia pendidikan secara akademis, tapi juga tentang keagamaan yang siap terjun ke masyarakat. No regretting anymore. Just take the way. It's so far away. I'm making the night mine until I say I like to go. I'm not holding my head. Baik sahabat
religi, saat ini saya sudah singgah di ruang kerjanya OSIM MAN 2 Kepahyang dan saya langsung ditemani oleh Ketua OSIM dan juga Bendahara OSIM. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang kegiatan OSIM MAN 2 Kepahyang, langsung kita tanya satu persatu. Baik, ini dari Ketua OSIMnya dulu deh, cerita singkat tentang kegiatan OSIM di MAN 2 Kepahyang. Oke, untuk kegiatan OSIM Satria itu setiap tahunnya itu pasti banyak, tapi yang agenda terbesar itu yang pertama itu kegiatan Mandailing Art and Expo. Jadi kegiatan ini sudah berjalan selama 2 kali. Jadi sudah 2 tahun berjalan dan tahun ini adalah kegiatan Mandailing Art and Expo yang kedua. Oke, itu kegiatan besarnya ya. Tapi besar. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan lain yang menunjang untuk menambah skill-skill. Boleh diceritakan? Seperti kelas meeting itu menguji keahlian siswa-siswi balik dalam kelas maupun baik non akademik maupun akademiknya. Betul. Ini boleh nih si Ade Sofia ya sebagai bendara dari OSIM, boleh cerita sedikit nih pengalaman di OSIM seperti apa? Baik, pengalaman saya dimulai dari kelas 10. Di saat kelas 10 saya menjabat sebagai sekretaris dari divisi agama dan di kelas 11 saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS dan belum terpilih. Jadi saya diamanahkan untuk menjabat sebagai bendahara umum di OSIM Satria MAN 2 Kepahyang. Kalau pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati di OSIM Satria, salah satunya adalah menjadi MC, ikut bersosialisasi ketika diundang dari luar, dan masih banyak lainnya. Oke, berarti banyak kesempatan yang bisa didapatkan ketika gabung di OSIM ya, luar biasa sekali. Nah ini mau tanya lagi, kenapa kalian memilih sekolah madrasah sebagai tempat kalian ya untuk meraih pendidikan dan lain sebagainya? Alasan terbesar nih, ketika apalagi sekarang sudah menjabat jadi OSIM nih kan, pasti mungkin ada alasan-alasan tersendiri. Boleh diceritakan siapa duluan nih? Mau Sofia atau adanya lagi? Sofia dulu ya. Nanda tadi sudah. Baik, alasan Sophia ingin bergabung dan bersekolah di MAN 2 Kepahyang karena MAN 2 Kepahyang adalah salah satu sekolah yang unggul di bidang agama di Kabupaten Kepahyang ini, dan juga MAN 2 Kepahyang merupakan salah satu sekolah favorit dan juga terakreditasi A. Baik, kita saja. Oke, luar biasa nih. Pikirannya udah tentang agama nih mantep banget sahabat religi. Dan bagaimana pendapatnya Bapak Ketua OSIM, Kakak Ketua OSIM? Oke, menurut saya pribadi itu tentang keagamaannya sudah seperti disampaikan oleh Kak Sophia tadi, paling unggul tuh di Kabupaten Kepahyang. Jadi bagi adik-adik yang mau sekolah silahkan daftar ke madrasah. Di sini kita dilatih akademiknya juga, non akademiknya juga aktif, dan juga kita beda dengan sekolah lain, kita lebih diunggulkan dalam agama. Jadi sekolah-sekolah lain itu kan sedikit agama, jadi MAN ini kita mengunggulkan kegiatan agama seperti tadi sholat duha, sholat zuhur, malam sholat Jumat berjamaah. Itu yang membuat saya ingin sekali sekolah di sini karena agamanya sangatlah tinggi. Oke, berarti menyeimbangi bagaimana kegiatan umum atau aktivitas akademik dengan kegiatan keagamaan seperti itu ya adik-adik ya. Oke, baik sahabat religi, terima kasih yang sudah stay dari awal sampai akhir bersama kita di program Sapa Madrasah. Semoga program Sapa Madrasah ini bisa menjadi peluang bagi sahabat religi untuk mengetahui potensi-potensi dari madrasah yang ada di Kabupaten Kepahyang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik sahabat religi, itulah tadi perjalanan kita di MAN 2 Kepahyang. Terima kasih buat teman-teman sahabat religi dimanapun kalian berada yang sudah standby dari awal sampai akhir. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Sapa Madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kami bangga menjadi siswa-siswi MAN 2 Kepahyang.